Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak Bapak semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat berangkat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Erli Junaidi, bidang studi bahasa Indonesia. Anak Bapak yang Bapak banggakan, materi kita kali ini adalah tentang sastra. Anak Bapak tahu apa itu yang dimaksud dengan sastra? Sastra itu adalah tulisan. Dalam bahasa Indonesia, sastra itu ada dua. Ada namanya sastra lama, ada sastra baru. Nah, itu lebih, kalau kita bahas nanti itu lebih panjang, tapi kita fokus kepada yaitu sastra lama. Sastra lama itu ada namanya dongeng, ada namanya hikayat. Nah, jadi sekarang kita fokus kepada dongeng. Dongeng itu dibagi lagi. Nah, dongeng itu cerita, tapi dongeng itu dibagi lagi. Ada namanya fabel. Nah, teks cerita fabel. Jadi kita sekarang berbicara mengenai fabel. Fabel itu termasuk juga dongeng. Dongeng itu induknya. Nah, kemudian dongeng itu dibagi, itulah namanya ada fabel. Fabel itu adalah cerita tentang tokoh-tokohnya binatang. Nah, itu dia fabel. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang sesungguhnya. Oke. Pengertian fabel. Cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia atau perilakunya menyerupai tingkah laku manusia. Maksudnya ini dikatakan dia fabel. Fabel itu tokoh-tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Maksudnya berperilaku seperti manusia, dia bisa berbicara, dia bisa menipu, dia bisa berbuat baik. Itu maksudnya dia yang berperilaku seperti manusia. Dia layaknya seperti manusia. Jadi kalau sudah dikatakan, kalau sudah kita lihat ada cerita yang tokoh-tokohnya itu binatang, itu namanya fabel. Yang dikatakan, tapi fabel itu dia layaknya seperti manusia. Umpamanya contohnya kita lihat ada kancil dan buaya, atau siput dan kancil. Itu yang dikatakan fabel. Kemudian cerita fabel tergolong jenis cerita fiksi. Fiksi itu tidak nyata, khayalan. Itu yang dimaksud dengan fiksi. Cerita fiksi adalah suatu cerita yang bukan berasal dari kehidupan yang nyata atau fiktif. Itu dia. Ceritanya di karang-karang. Itu yang dikatakan fiktif, fiksi, tidak nyata. Namanya juga cerita fiksi. Jadi cerita ini sifatnya menghibur. Tetapi walaupun cerita itu bohong, cerita itu tidak nyata, tidak berasal dari kehidupannya, tetapi banyak ajaran-ajaran moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita itu. Cerita fabel itu banyak mengandung pesan yang patut kita contoh. Nah, walaupun ceritanya cerita tidak nyata, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita itu. Itulah dia kalau cerita fiksi tersebut. Kemudian struktur teks cerita fabel. Nah, kita lihat di sini ada strukturnya, judul. Itu yang Bapak katakan tadi, umpamanya judul seperti
Kancil dan Buaya. Jadi cerita itu harus ada judul. Penulisan judul itu harus di tengah. Harus jelas kita mengetahui membuat sebuah cerita, penulisan judul harus di tengah. Itu yang pertama, struktur teks cerita fabel, judul. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu maksudnya tahap pengenalan. Tahap pengenalan, orientasi. Kemudian ada komplikasi, konflik. Tahap pemunculan masalah, ada klimaks, ada resolusi, ada koda. Nanti akan kita lihat definisi-definisi dari struktur teks cerita fabel tersebut. Oke. Di sini kita lihat ada Bapak buat pengertiannya supaya kita lebih jelas. Judul adalah kepala karangan. Setiap karangan, setiap cerita ya harus mempunyai judul supaya lebih kita membaca lebih supaya lebih paham. Jadi judul itu juga mewakili dari cerita tersebut. Yang kedua, orientasi, yaitu kalimat yang terdapat pada awal cerita. Itu dia tadi, tahap pengenalan. Ini kalau bisa kita lihat ini, orientasi ini seperti alurnya. Mulai jalan ceritanya ini tahap pengenalannya. Jadi kan kalau kita membuat sebuah cerita kan ada pertamanya dia. Inilah yang dikatakan orientasi. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini bagian pemunculan masalah. Setiap cerita ya pasti ada konflik. Kalau dalam sebuah cerita tidak mempunyai konflik, tidak menarik. Harus ada konflik. Jadi sebelum masuknya konflik ada pemunculan. Apa pemicu dari sebuah konflik itu? Itulah yang dikatakan komplikasi, tahap pemunculan masalah. Kemudian sudah ada tahap pemunculan masalah, ada klimaks. Klimaks itu puncak ketegangan, puncak masalah. Jadi kalau dalam sebuah cerita itu lagi seru-serunya, lagi tegang-tegangnya suatu masalah, itu dikatakan klimaks. Klimaks pakai S ya penulisannya, klimaks, yaitu konflik yang mencapai puncaknya. Setelah konflik itu menegang, setelah konflik itu lagi seru-serunya, ada bagian penyelesaian. Itu yang dikatakan resolusi, bagian penyesalan. Jadi setiap masalah itu kan ada jalan keluarnya. Itu yang dikatakan resolusi, ada penyelesaiannya. Jadi resolusi itu bagian penyelesaian masalah. Artinya kalau kita tarik garis itu seperti gunung dia. Judul dia pertama itu kan. Kalau kita lihat alur cerita itu, kalau kita tarik sebuah garis, dia seperti gunung. Dari awal orientasi, baru naik dia sedikit komplikasi, baru paling atas itu namanya klimaks, baru menurun resolusi. Kemudian koda. Koda itu berisi pesan, ajaran moral. Itu yang Bapak katakan tadi, walaupun cerita itu ceritanya fiksi atau fiktif, tapi banyak ajaran atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita itu. Contoh pesan moralnya umpamanya jangan kita menipu. Untuk pembaca, maksudnya itu koda ini untuk pembaca. Jangan suka berbohong, haruslah berbuat baik. Itu yang dimaksud dengan koda. Pesan pengarang kepada pembaca, koda. Oke, sampai sini anak Bapak paham ya? Ini pengertian dari struktur fabel tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada ciri-ciri fabel. Ini dia ciri-ciri fabel. Cerpen juga cerita, fabel juga cerita. Cuman berbeda. Kalau fabel itu yang Bapak katakan tadi, ciri-ciri fabel yang pertama, tokoh utamanya binatang. Tokoh-tokohnya itu binatang. Kancil dan siput. Kancil wataknya sombong, siput wataknya baik. Itu kalau sebuah cerita kancil dan siput. Tokoh utamanya itu binatang. Yang jelas pemain-pemain atau pelaku pemerannya itu semuanya adalah binatang atau hewan.
Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Alur ceritanya sederhana, arti kata sederhana di situ mudah kita pahami. Biasanya kalau dalam sebuah fabel ini alur yang digunakan itu alur maju. Alur itu kan ada 3, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Jadi biasanya fabel itu cerita yang menggunakan alur maju, lebih sederhana dia. Kemudian yang ketiga, ceritanya singkat. Nah, fabel itu tidak panjang seperti cerpen, seperti novel. Fabel itu ceritanya singkat, tapi singkat menarik. Nah, singkat, menarik, padat. Nah, itu dia katakan cerita fabel. Tidak perlu panjang-panjang. Namanya juga cerita fabel, ceritanya singkat. Kemudian yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Maksudnya karakter tokoh tidak diuraikan secara, artinya tidak umpamanya si Kancil tadi dia tidak diuraikan, oh si Kancil begini, si Kancil tidak diuraikan. Dari ceritanya itu pembaca bisa melihat karakter itu sama dengan watak. Nah, jadi dari cerita itu si pembaca bisa menilai, oh si Kancil ini begini wataknya. Itu yang dimaksud dengan karakter tidak diuraikan secara terperinci, tidak secara detail. Kemudian yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Jadi fabel itu disampaikan melalui lisan. Nah, kalau pada zaman dahulu orang bercerita itu lebih asik sebenarnya dia bercerita menyampaikan secara lisan, secara omongan, secara bicara, dibandingkan dengan kita secara tulisan. Kalau secara tulisan kita kan membaca, kalau secara lisan kita mendengar, kalau pembaca. Jadi gaya penceritaan secara lisan, itu dia yang dimaksudnya gaya penceritaan secara lisan itu. Kemudian yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan juga dalam cerita. Pesan atau tema, ada kadang-kadang kalau kita membaca sebuah fabel, temanya itu sudah ada dibuat, barulah dibuatnya sebuah cerita. Atau pesan dituliskan dalam cerita, atau pesan itu kan ada secara tersirat, ada secara tersurat. Nah, itu dia kalau pesan. Nah, kalau maksudnya apa? Secara tersirat itu kita sendiri yang kita membaca sebuah cerita, kita sendiri yang mencari apa kira-kira pesan yang ada di dalam cerita itu. Itu namanya tersirat. Kalau tersurat, pesan itu sudah ada di dalam cerita itu, sudah tertulis. Nah, jadi pesan atau tema kadang-kadang dituliskan ke dalam cerita, kadang-kadang, tetapi tidak semua. Makanya Bapak katakan tadi, tidak semua pesan itu secara tersurat, kadang-kadang ada secara tersirat. Itu dia yang keenam. Kemudian yang ketujuh, pendahuluan sangat singkat. Nah, itu dia tadi, pendahuluan seperti orientasi tadi, dia hanya istilahnya seperti apa namanya itu, perkenalan itu singkat. Dia karena kenapa dikatakan singkat? Karena ceritanya pendek. Nah, tapi kalau seperti novel yang 10.000 lebih ke atas, mungkin pendahuluannya dia agak panjang karena ceritanya juga panjang. Fabel ini ceritanya singkat, maka pendahuluan atau orientasinya itu singkat. Oke, nah Bapak, inilah dia ciri-ciri fabel. Kemudian kita lanjut. Oke, rupanya sudah habis. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi kita akan membahas yaitu fabel. Kemudian ada video-videonya nanti. Nah, bisa kita lihat. Tapi untuk sementara waktu, sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Nanti minggu berikutnya akan kita lebih membahas lagi tentang fabel, yaitu kita akan melihat sebuah video untuk tahap berikutnya. Nanti kita akan cari yang mana itu orientasi, yang mana itu komplikasinya, sampai dengan kodanya. Tapi untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Bapak ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.